Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ada error di laptop. Ya. Tapi suara ini terdengar cukup jelas ya, dengan Jelas, akun Pak. yang berbeda. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung ya. Ini kuliah perdana kita. Mohon maaf belum bisa luring ternyata ya. Terlalu berisiko dan juga kemarin masih ada beberapa kendala ya terkait dengan kuliah hibrid ya. Jadi kalau sudah masuk mulai perkuliahan antara yang ada di depan kelas ya dengan yang di online ini seringkali masih belum nyambung ya. Ini saya kira kendala teknis nanti yang mungkin perlu untuk ke depan dicarikan solusinya ya. Oke, jadi saya kira semester ini nanti sampai akhir semester kita akan belajar tentang pesantren. Nah, saya yakin pesantren bukan sesuatu yang asing ya buat teman-teman. Ya, mungkin adalah beberapa yang belum tahu pesantren, tapi saya yakin sebagian besar sudah tahu pesantren meskipun cukup banyak juga yang belum pernah merasakan hidup di pesantren, ya, kira-kira begitu. Ya. Mengapa mata kuliah ini penting? Ya, karena ini sebagai salah satu penciri. Ya. Jadi di antara prodi sosiologi yang ada, ya, terutama yang di perguruan tinggi umum, ya, tentu mereka tidak memiliki mata kuliah semacam ini. Nah, dan sosiologi pesantren ini sudah cukup lama ya, sudah sejak awal ya, mata kuliah ini ada ya, karena memang masyarakat pesantren ini bisa dikatakan sebagai sebuah subkultur tersendiri. Ya. Ada cukup banyak fenomena yang ada di pesantren ya, yang oleh masyarakat yang ada di sekitar pesantren dianggap tidak masuk akal, kira-kira begitu ya. Ada banyak lah ya fenomena, nanti kita akan kaji contoh-contohnya ya. Nah, tentu keunikan ya sistem masyarakat yang semacam ini ya, di mana pesantren meskipun katakanlah tidak memiliki status secara administratif ya pemerintahan ya di desa misalnya, atau tidak diakui secara struktur sosial di pedesaan karena informal, tetapi pengaruhnya cukup luar biasa ya. Bahkan di wilayah Tapal Kuda, tahu Tapal Kuda ya? Wilayah Tapal Kuda di mana? Di Jawa Timur ya, dekat-dekat daerah Probolinggo ya. Itu tapal kuda karena bentuknya seperti huruf U ya, seperti letter kuda ya, mulai dari atas ya sampai turun ke wilayah bawah ya. Ini isinya adalah apa? Mayoritas dihuni oleh penduduk yang beretnis Madura. Ya, ada banyak perantauan Madura yang sukses di sana ya, kemudian
uh, cukup mewarnai ya struktur masyarakat yang ada di beberapa kabupaten di Jawa Timur, ya, khususnya dari daerah Tapal Kuda. Nah, coba nanti dicari di googling ya, Jawa Timur, Tapal Kuda itu kabupaten mana saja. Nah, di sana tentu pesantren sebenarnya bukan pesantrennya, tapi kiainya. Ya. Kiai memiliki posisi yang istimewa di masyarakat. Ya. Maka malah pasca reformasi banyak kiai yang kemudian jadi bupati, ya, jadi kepala daerah. Ya. Ini juga menunjukkan fenomena bagaimana kemudian kiai lebih dipercaya oleh masyarakat ya, dibandingkan misalnya dengan partai politik ya, dan seterusnya. Jadi kita akan mencoba untuk melihat ya, fenomena kepesantrenan ya, dalam satu. Tentu kita lihatnya ya dari perspektif sosiologi. Ya. Teman-teman sudah sedikit banyak kenal ya dengan teori-teori yang ada di sosiologi. Ya, paling tidak grand teori. Ya. Masih ingat ya grand teori yang ada di sosiologi? Fungsional, konflik, kemudian interaksionisme simbolik. Ya. Tiga ini nanti akan banyak kita latih ya untuk melihat fenomena-fenomena sosial keagamaan di masyarakat, ya, termasuk tentu di dalamnya fenomena yang terjadi di dunia pesantren. Ya, kita akan melihat tentu hasilnya akan beda. Ya, kalau kita pakai fungsional dengan pakai konflik kan tentu akan berbeda. Ya, fungsional itu lebih pro status quo, ya, mendukung ya, kekuasaan yang ada, sementara perspektif konflik itu pro perubahan, ya, yang ingin ada perubahan, ya, anti status quo. Ya, maka hasil analisisnya tentu nanti akan berbeda. Nah, kita juga akan memanfaatkan perspektif itu untuk melihat bagaimana distribusi kekuasaan yang ada di pesantren. Kiai ya bisa jadi kita lihat dari aspek yang negatif. Ya. Artinya kalau kita pakai pendekatan konflik melihat pesantren, berarti kita akan kritik kiai kan, kira-kira begitu arahnya. Ya. Karena kiai yang pegang kuasa. Ya. Tapi kita juga bisa nanti menggunakan perspektif fungsional. Ya. Bagaimana kemudian sang penguasa. Ya, kalau di dunia pesantren ya berarti kiai ya. Bagaimana kiai kemudian menjelaskan ya, sesuatu fenomena, misalnya terkait dengan kenapa pesantrennya sekarang mahal misalnya. Maka dia harus bisa membangun argumen ya bahwa mahal itu adalah bagian untuk mendapatkan kualitas yang baik. Ya, nah, silakan argumennya nanti kita akan ya 3 perspektif ya dalam melihat fenomena keseharian yang ada di pesantren. Oke, kita nanti akan ada juga sesi untuk site visit. Ya, jadi sebenarnya mata kuliah ini didesain ya buat teman-teman semua untuk latihan praktek. Ya, ini salah satu mata kuliah yang bisa dimanfaatkan untuk melatih ya bagaimana melihat fenomena yang ada di lapangan. Jadi nanti akan ada biasanya saya alokasikan 3 kali pertemuan. Jadi 3 kali pertemuan setelah pertemuan ke-7 atau setelah UTS, ya, nanti teman-teman turun ke lapangan, ya, ke pesantren. Kalau di awal dulu sebelum ada pandemi, ada beberapa yang nginep di pesantren. Ya, tapi saya belum yakin apakah sekarang akan mudah melakukan itu, ya. Kecuali ada teman yang ada di pesantren. Tapi saya tidak merekomendasikan ya teman-teman yang sudah tinggal di pesantren meneliti tempatnya sendiri.
Ya, kalau bisa pindahlah ke pesantren yang lain. Ya, banyak sekali pesantren di Jogja. Ya, jangan di pesantrennya sendiri. Tidak dapat hal yang baru nanti. Ya. Jadi nanti akan ada waktu untuk itu. Saya tidak mengharuskan untuk menginap. Nanti kita lihat bersama-sama bagaimana situasinya, bagaimana perkembangan apa namanya ini Omicron. Ya, virus ini, COVID ini seperti apa. Ya, kalau memang nggak ada masalah, karena Jogja sudah PPKM level 3 ya kalau nggak salah ya. Jogja level 3 meskipun katanya level 3-nya beda dengan yang dulu. Mas. Ya ini tentu kita semua berharap sehat ya, sehingga saya juga tidak akan memberikan tugas yang mengandung atau mendatangkan potensi resiko yang tinggi. Ya. Saya serahkan analisis itu semua kepada teman-teman. Ya. Kalau teman merasa safe, ya, wah di pondok ini safe kok, gampang, nggak apa-apa, misalnya ya monggo. Ya. Tetapi pada dasarnya nanti 3 kali pertemuan itu dipakai untuk menggali data, kira-kira begitu ya, untuk kemudian menyusun laporan. Ya laporan terkait dengan pesantren yang dikunjungi. Ya. Nanti bisa dalam bentuk laporan tulisan, ya Anda bikin gambaran tentang salah satu saja, ya salah satu kegiatan yang ada di pesantren itu yang paling menarik buat Anda. Oh misalnya di pondok itu setiap malam Jumat ada sholawatan. Ya, Anda cerita aja sholawatan di pesantren A misalnya. Nah, ketika Anda di sana bagaimana digambarkan. Ya, bisa berbentuk tulisan, ya bisa juga berbentuk video karena sekarang gampang sekali bikin video. Ya. Anda tinggal pakai HP, Anda shot beberapa view yang ada di pesantren, ya termasuk kegiatan yang sedang Anda ikuti, ya sambil Anda beri narasi. Ya. Videonya tidak usah lebih dari 5 menit. Ya, sederhana saja. Ya. Nah itu saya kira tugas yang pertama nanti. Di samping ada juga diskusi ya terkait dengan pemanfaatan perspektif yang tadi saya sampaikan ya, ada 3 perspektif itu. Ya. Oke, jadi saya kira itu yang setelah UTS. Nah, yang sebelum UTS nanti kita akan lebih banyak bicara terkait dengan teori-teori. Teori dalam artian tentu berkenaan dengan pesantrennya itu sendiri. Nanti insya Allah minggu depan kita awali dengan melihat sejarah pesantren. Bagaimana sebenarnya awal mula munculnya pesantren. Karena ada cukup banyak versi, ya, sama seperti kedatangan Islam. Ya, kedatangan Islam di Indonesia itu versinya juga banyak. Ya. Besok insya Allah kita akan kupas itu secara lebih mendalam, ya, sehingga kita bisa memiliki pandangan yang lebih terbuka. Ya. Karena kritik terhadap dunia pesantren, ya, terutama dari kelompok-kelompok Islam yang baru muncul setelah era reformasi ini cukup tinggi. Ya, jadi teman-teman dari kelompok Salafi terutama ya, tahu ya kelompok Salafi tahu ya, karena pondok juga pakai istilah salaf. Ya, ada salaf, ada salafi, ada salafiyah. Ya, pondok pesantren itu biasanya pakai salafiyah atau salaf. Ya, jarang sekali ada pondok pesantren salafi. Ya, kalaupun ada itu pondok pesantren baru muncul ya, bersamaan dengan munculnya kelompok salafi. Nah ini nanti kita akan coba melihat juga bagaimana dinamika yang terjadi. Karena kalau dulu, ya, dulu orang menyebut pesantren
itu konotasinya sudah jelas NU, ya kan? Nah, sekarang pesantren, hampir semua kelompok yang ada dalam Islam itu juga punya istilah pesantren atau memakai istilah pesantren untuk asrama keagamaan yang mereka miliki. Ya, Muhammadiyah sekarang juga ada pesantren, ya, meskipun pakai istilah boarding school misalnya. Ya. Nah, di beberapa tempat saya kira ada juga pesantren, ya, pesantren mu'alimat, pesantren mu'alimin, ini ke Muhammadiyah. Ya. Kemudian ada pesantren Salafi, ya, itu cukup banyak di Jogja. Ya. Pesantren dari teman-teman kelompok Salafi ini cukup banyak. Yang paling besar ada di dekat rumahnya Bu Sulis, ya, di daerah Piungan sana ada pesantren Bin Bas. Nah, ini salah satu contoh dari pesantren Salafi. Ya. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana dinamika perkembangan pesantren hingga masa sekarang, kira-kira begitu. Ya. Karena pesantren ini menjadi sangat fleksibel. Ya. Kalau dulu pesantren itu ya nama untuk tempat belajar, ya. Sekarang di pesantren sendiri, ya, ada madrasahnya, ya kan? Pesantren punya madrasah, pesantren ada yang punya SMP, ya, punya SMA, bahkan ada pesantren yang punya SMK, ya, pesantren yang punya akademi perawat, itu juga ada juga. Ya. Jadi sekarang istilah pesantren ini justru menjadi lebih luas lagi. Ya. Dia bisa menampung beberapa model atau beberapa jenis lembaga pendidikan. Nah, kita juga akan melihat nanti di pertemuan berikutnya, ya, bagaimana struktur pesantren. Ya. Kalau dulu tentu secara sederhana pesantren itu ya asal ada kiai yang ngajar, ya, kemudian ada santrinya, ada kitab kuningnya yang dikaji, ada tempatnya. Ya, tempatnya bisa sederhana, ya, mungkin di masjid, ya. Ini sudah bisa disebut pesantren. Ya. Tapi sekarang strukturnya kan sudah berkembang sedemikian rupa. Ya. Dari yang sifatnya tradisional, ya, kemudian muncul pesantren-pesantren modern, ya, yang pakai istilah Max Weber. Ya, masih ingat ya sama Max Weber? Ya, saya kira masih ingat ya bagaimana ciri masyarakat rasional. Ya, institusi modern, lembaga modern itu cirinya apa? Ya, di dalamnya ada hierarki kekuasaan, di dalamnya ada efektivitas, ada pembagian kerja dan seterusnya. Ya kan? Nah, ini pesantren juga sudah seperti itu. Kalau dulu pesantren ya apa kata kiai, kira-kira begitu. Ya. Tidak ada pengurus. Ya. Kalau sudah ada pengurusnya itu berarti sudah modern. Ya, karena ada job description, ada pembagian kerja di sana. Ya. Ada siapa yang berkuasa dan siapa yang harus menjalankan tugas. Nah, meskipun pesantren itu banyak yang kemudian berubah, ya, menjadi institusi yang modern, ya, salah satunya dengan didirikannya yayasan. Ya, sekarang kan banyak ya pesantren yang punya yayasan. Ya. Tetapi secara kenyataan, ya, kalau kita melihat yayasan yang seharusnya merupakan bagian dari organisasi atau lembaga yang modern, ternyata masih juga dikuasai oleh kiai. Maksudnya kemudian kepemimpinan tidak secara otomatis berubah menjadi kolegial, ya, tapi tetap ada di tangan seorang kiai. Nah, ini tentu fenomena-fenomena yang menarik ya untuk dikaji secara sosiologis, ya, karena ternyata berbeda dengan apa yang digambarkan oleh para sosiolog.
di dunia barat, ya, termasuk Weber. Ya. Weber itu bilang ya kalau otoritas itu dari karisma dan tradisional akan pindah ke legal rasional atau dia kombinasi antara tradisional dan legal rasional. Tapi di kita kan enggak, kita kan punya pemimpin yang punya sumber kekuasaan di 3 tempat itu. Ya. Dia ya tradisional, dia ya karismatik, dia juga legal rasional. Kita pernah punya itu, ya. Dan sekarang saya kira mungkin masih ada, masih banyak ya. Contoh yang paling jelas kita dulu punya Gus Dur. Ya. Gus Dur itu tradisional karena beliau cucunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Beliau juga karismatik ya, karena banyak fenomena-fenomena supranatural, kira-kira begitu ya, yang ada di sekeliling beliau, ya, sehingga beliau juga oleh sebagian pengikutnya disebut sebagai wali yang ke-10 ya. Kalau kita kenal Wali Songo, Gus Dur itu nomor 10. Ada yang sampai seperti itu. Ya. Tapi kita juga mengenal Gus Dur ya sebagai Presiden Republik Indonesia, yang itu berarti legal rasional. Ya. Dan tiga-tiganya ternyata bisa bergabung ya dalam sosok seorang pemimpin. Dan karismatik itu tidak kemudian hilang ya ketika orangnya meninggal. Ya kan? Kadang-kadang kita sudah yakin ya anaknya kiai ya itu juga nanti akan jadi seperti bapaknya. Termasuk keampuhannya ketika berdoa misalnya. Maka itu sisi karismatik ternyata dalam dunia Islam bisa ditransfer, ya, bisa dipindahkan. Ya, tidak seperti yang dibayangkan oleh Weber. Kalau orangnya mati ya supranaturalnya mati. Nah ini tentu fenomena-fenomena semacam ini nanti menjadi bekal lah ya buat kita untuk bisa semakin kritis ya ketika kita mencoba untuk membaca teori. Ya, karena kita tahu, kita yakin teori itu kan lahir dengan konteks sosial tertentu. Ya, jadi Max Weber ya misalnya atau Karl Marx. Ya. Mungkin teman-teman lebih akrab dengan Karl Marx misalnya. Ya. Karl Marx itu kan setting sosialnya jelas masyarakat industri. Ya, settingnya pabrik buruh. Apakah kemudian ketika teori yang dilahirkan ya dengan setting buruh itu ya bisa kemudian diterapkan dengan baik pada setting yang berbeda. Nah ini yang kemudian kita sebagai seorang sosiolog perlu untuk bersikap kritis. Jadi tidak harus kemudian apa yang disampaikan oleh para sosiolog, ya, teorinya kita ambil begitu saja. Ya. Saya yakin teman-teman juga harusnya masih ingat ya cerita saya di awal kuliah. Ini TSK dulu dengan saya ya, teori sosiologi klasik, ya kan? Bagaimana masyarakat Eropa ya bangkit ya dengan menjauhi meninggalkan gereja. Kita tidak pernah punya pengalaman itu. Ya, kita selalu hidup berdampingan dengan agama. Ya, maka tentu teori yang dihasilkan oleh para sosiolog klasik zaman dulu, ya, yang kebanyakan bernuansa negatif ya, terhadap agama, ya sudah saatnya ketika berada di tangan kita, ya kita menggunakannya sebijak mungkin, kan begitu. Ya. Ya, jadi kita akan coba nanti lihat struktur. Ya, apakah kemudian ketika pesantren itu jadi modern, ya, maka akan mengubah tradisi yang ada di pesantren. Atau hanya organisasinya saja yang modern, ya, kehidupannya sama saja. Nah ini nanti kita bisa melihat contoh, ya, tentu mungkin antara pesantren yang satu dengan pesantren yang lain memiliki respon yang berbeda. Ya.
Ada pesantren tradisional, ya. Maksud saya pesantren besar, Lirboyo. Ada yang tahu Lirboyo ya? Pernah dengar pesantren Lirboyo? Ini pesantren tradisional besar ya di daerah Kediri. Ya. Ini pesantren tradisional, tapi hampir semua kiainya itu modern. Ya. Rumah kiainya itu ada parabolanya. Untuk ukuran zaman dulu itu luar biasa. Ya. Nah, yang hal-hal semacam ini yang juga menarik. Ya. Kenapa gus-gusnya, misalnya gus itu putra kiai, ya. Kenapa gus-gusnya modern, ya, tapi santrinya nggak boleh bawa HP misalnya. Kan masih banyak pesantren yang semacam itu. Ya. Nah, nanti kita akan mencoba untuk melihat lebih jauh. Ya. Tentu tiap pesantren mungkin punya alasan-alasannya tersendiri kenapa harus menerapkan aturan yang ketat misalnya untuk santri-santrinya. Ya. Oke, dari struktur kita juga akan bicara tentang peran ya, atau kontribusi pesantren. Ya, saya kira ini juga menjadi salah satu isu yang cukup menarik, ya, cukup menarik karena cukup banyak kelompok, ya, khususnya tentu saja mereka yang berada dalam lingkaran pesantren ini yang dalam beberapa waktu terakhir ya menggugat ya hilangnya kontribusi ulama dalam sejarah Indonesia, kira-kira begitu. Ya. Jadi banyak peran kiai yang tidak dimasukkan dalam buku sejarah, kira-kira begitu. Yang sekarang mulai banyak digugat ya, oleh orang-orang pesantren. Nah, ini tentu menjadi satu bagian yang menarik untuk kita kaji. Ya. Mengapa kemudian fenomena hilangnya ya, kontribusi pesantren ini seakan-akan terjadi secara sistematis. Ini ada apa kira-kira? Kaitannya dengan politik seperti apa? Apakah memang sejarah pesantren dengan politik ini tidak baik? Dan seterusnya. Nanti kita akan mencoba untuk melihat dinamika peran, ya, peran sosial, ya, terutama ya yang dilakukan oleh dunia pesantren ya, dalam memberdayakan atau menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Ya. Nah, dari sana kita juga akan melihat sebenarnya struktur internal pesantren sendiri itu seperti apa. Ya. Ada istilah dalam misalnya. Ya, kalau buat teman-teman yang pernah tinggal di pesantren atau dekat dengan budaya pesantren pasti dengar istilah orang dalam. Ya. Orang dalam ini orang yang berada atau biasanya terkait dengan kiai, ya, entah itu saudaranya kiai atau saudara jauhnya kiai yang tinggal di situ, yang tinggal bersama dengan kiai, termasuk pembantu-pembantu kiai. Ya, itu termasuk juga bagian dari orang dalam. Ya. Dan orang dalam ini punya posisi yang spesial kira-kira gitu ya dalam dalam kehidupan keseharian dunia pesantren. Ya, bagaimana santri ya bahkan pengurus ya itu seakan-akan punya atau bisa dikatakan harus menaruh hormat ya, kepada orang dalam. Artinya secara posisi orang dalam itu ternyata lebih tinggi daripada pengurusnya itu sendiri. Ya, karena tentu faktor kedekatan dengan kiai. Nah, faktor kedekatan dengan kiai ini nanti yang perlu kita bahas secara sosiologis. Ya. Makanya tidak mengherankan ya ada fenomena ya misalnya masyarakat merasa bangga ya ketika putrinya misalnya menikah mendapatkan keluarga pesantren. Ya. Ada semacam mobilitas vertikal. Ya. Oh, jadi mantune kiai misalnya. Ya.
itu buat sebagian orang Jawa ini masih dianggap sebagai suatu kelebihan, ya, atau keuntungan sosial yang bisa didapatkan. Oke, Mbak Tri Pujianti, ya, ada sesuatu yang ingin ditanyakan? Ada? Karena ini raise hand, ya, saya kira mau tanya atau kepencet. Nah, ini saya yang nggak tahu, ya, makanya saya konfirmasi. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin juga yang lain? Saya kira belum ya, wong ini cuma sekedar kita bercerita tentang materi yang akan kita kaji, ya, kira-kira begitu untuk perkuliahan. Ya. Jadi nanti setelah kita bicara struktur, ya, kemudian bicara juga tentang kontribusi atau peran yang dimainkan oleh pesantren, ya, kita juga akan bicara lebih detail, ya, terkait dengan tradisi kepemimpinan pesantren. Ya. Bagaimana tradisi kepemimpinan pesantren, ya, mulai dari yang tadi saya sampaikan secara karismatik, ya, kemudian ada tradisional, ya, dan legal rasional. Nanti kita akan coba melihat itu, ya, dengan merujuk pada beberapa pesantren yang ada. Ya. Setelah kita bicara tentang aspek kepemimpinan, ya, nanti tentu yang perlu juga untuk kita lihat, ya, sebagai bekal, ya, sebagai bekal buat teman-teman sebelum nanti turun ke lapangan atau melakukan kunjungan ke pesantren, ya, kita juga perlu untuk bicara tentang dinamika sosial pesantren. Nah, jadi kehidupan keseharian pesantren itu seperti apa sih sebenarnya? Ya. Nilai-nilai apa yang dimiliki oleh masyarakat pesantren misalnya, yang berjalan itu seperti apa? Ketika kemudian ada satu ajaran, ya, yang di dunia pesantren dianggap umum, ya, dianggap biasa, tapi oleh orang di luar pesantren dianggap di luar nalar. Ya, ini kira-kira bagaimana tanggapan dari orang-orang pesantren. Nah, kita akan mencoba melihat, ya, dinamika keseharian pesantren, termasuk mungkin di dalamnya, ya, termasuk ada beberapa penyimpangan-penyimpangan, ya, yang terjadi di dunia pesantren, mungkin perlu juga, ya, untuk sedikit banyak kita kaji sehingga kita tahu. Karena sudah tidak sedikit, ya, setahu saya ada beberapa bahkan tesis, ya, tesis S2 yang secara khusus misalnya, ya, bicara tentang kehidupan seksual di pesantren putri. Nah, itu ada istilahnya Meiril. Nah, itu istilah yang mungkin hanya dikenal di dunia pesantren. Ya. Yang laki-laki juga ada. Ya. Nah, ini saya kira dinamika sosial, ya, bagaimana kehidupan di pesantren itu juga kita perlu tahu, ya. Jadi tidak karena orang pesantren kemudian dianggap semuanya suci, ya. Jadi kita perlu melihat lebih jauh, ya, terkait dengan proses belajar mengajar yang terjadi di pesantren itu seperti apa. Nah, ini tentu nanti juga terkait dengan model pesantrennya, ya. Karena sekarang juga banyak, ya, asrama atau kos-kosan, ya, yang kemudian diubah, dikasih
tekuni. Ya, saya yakin tidak akan semua, ya tidak akan semua nanti tertarik ke pesantren, tidak mungkin. Ya. Tapi bahwa kemudian kalau kita melihat data, ya, jadi data yang kita punya, ya, kakak kelas Anda itu tidak sedikit yang jadi guru. Ya. Jadi guru, ya ngajar sosiologi atau ngajar mata pelajaran yang lain, ya, sehingga prodi kita itu merasa perlu untuk memberikan mata kuliah yang sedikit banyak terkait dengan lembaga pendidikan. Jadi ada sosiologi pendidikan kalau nggak salah ya, masih ada atau tidak saya belum ngecek ya, tapi dulu ada. Nah, salah satunya sosiologi pesantren ini diharapkan juga bisa memberikan gambaran ya kepada teman-teman yang mungkin nanti ya, atau yang di rumahnya juga dekat dengan pesantren, atau bahkan mungkin yang orang tuanya mengelola pesantren ya. Kita dulu punya juga mahasiswa yang Gus. Ya, saya kira ada beberapa di sini ya, di sosiologi ya, baik dari pesantren-pesantren yang ada di Jogja, ya, dari Kerapiak dulu ada, ya, salah satu putra kiai di Pondok Pesantren Al Munawir Kerapiak ya, yang kemudian masuk di prodi kita. Ada juga yang dari Jombang, ya, pondok cukup besar, ya, simbahnya juga guru tarekat, ya, mursyid tarekat Naksabandiyah yang cukup terkenal, ya, dan seterusnya. Jadi memang tidak bisa dilepaskan begitu saja ya terkait dengan fenomena pendidikan keislaman, ya, khususnya nanti perkembangan pesantren yang ruhnya atau wujudnya itu bisa bermacam-macam seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Pesantren punya sekolah, pesantren punya perguruan tinggi dan seterusnya. Oke, saya kira mungkin itu ya materi-materi nanti yang akan kita pelajari selama 1 semester ya, terkait dengan buku ya. Nanti akan saya share beberapa PDF ya, buku berbahasa. Anda minta bahasa apa? Ada bahasa Indonesia beberapa ya. Yang berbahasa Inggris ada, nanti saya share disertasi saya ya, karena kebetulan saya nulis penelitian yang judulnya juga terkait dengan pesantren ya, tentang kiai, tentang karisma ya. Jadi nanti ya bolehlah dibagi sebagai salah satu bahan bacaan ya. Di samping tentu ada nanti yang jadi buku babon ya, atau induk ya. Jadi kalau orang bicara pesantren kok belum menyebut buku itu rasanya kurang afdol ya, kira-kira begitu ya. Ada buku karangan Jamaah Syari Dhofir ya, yang judulnya Tradisi Pesantren. Nanti insya Allah saya share di grup WA saja ya. Karena kalau saya upload di e-learning khawatirnya nanti copyright lagi ya. Kita kan pahamnya copyleft ya, copyleft atau copyright. Oke, jadi saya kira untuk buku nanti insya Allah ada beberapa buku yang bisa saya share. Cuman teman-teman juga bisa mencari. Ya, saya kira cukup banyak perpustakaan kita ya. Saya kira punya koleksi yang cukup banyak terkait dengan dunia pesantren. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita? Belum ada yang ingin bertanya?
Saya kira cukup jelas ya. Nanti insya Allah kita akan bagi menjadi beberapa kelompok ya. Saya juga belum tahu ini posisi teman-teman ini sebenarnya semester ini sudah pada di Jogja atau masih di kampung halaman masing-masing. Di rumah, Yang Pak. ada di coba yang sudah ada di Jogja atau yang sudah siap luring, ngetik saja. Saya misalnya itu ya. Diketik saja di sini, di chat ya. Yang luring dan yang daring. Ya, maksud saya ini untuk pembuatan kelompok ya. Karena kalau luring dengan luring kan sangat mungkin kemudian bersepakat untuk berkunjung kemana ya, ke pesantren mana begitu ya. Tapi kalau nanti satunya masih di negara yang berbeda kan sulit juga nanti ya. Meskipun saya juga tidak menutup kemungkinan ya buat teman-teman yang bikin profil terkait dengan pesantren ya dari sumber online ya, karena biasanya kan sudah cukup banyak juga pesantren yang punya official apa istilahnya ya, profile ya, punya profil resmi yang misalnya sudah diupload di YouTube dan seterusnya, yaitu bisa Anda kumpulkan juga ya, Anda ambil beberapa bagian dari sana, Anda kasih narasi, Anda kasih laporan dari tulisan Anda sendiri untuk jadi video, misalnya diedit juga, saya kira tidak ada masalah ya. Jadi insya Allah nanti minggu depan ya, saya kira minggu depan kita bisa coba lihat ya, yang mau luring berapa orang, yang tetap sepakat untuk Zoom atau daring ya, berapa orang ya, sambil nanti kita juga mempersiapkan diri biar bisa lebih optimal ketika hibrid ya, karena ternyata di kelas itu juga masih cukup banyak kendala ya, kalau harus membagi, karena ketika asik ngobrol dengan teman di kelas kadang-kadang lupa suaranya nggak nyampe di online ya, atau sebaliknya ya, teman-teman online ternyata ngomong nggak nyampe, nggak kedengaran oleh kita, nggak kedengaran oleh teman-teman yang ada di kelas. Oke, saya kira mungkin itu ya, insya Allah tugasnya dua ya buat semua, buat kelompok ya. Dalam tugas kelompok yang pertama nanti terkait dengan kunjungan pesantren, nanti milih pesantren mana, kita masih lama melakukan ini ya, ini masih nanti tengah semester ya. Kemudian satu lagi juga setelah UTS ya, terkait dengan presentasi ya, nanti presentasi topiknya apa nanti kita akan umumkan setelah teman-teman visit ya, mengunjungi pesantren. Jadi ini lebih lama lagi, ini menjadi tugas yang kedua. Oke, saya kira mungkin itu untuk pertemuan kali ini ya, hanya ada 2 tugas yang perlu disiapkan dan itu pun saya kira masih setelah UTS. Tapi setidaknya silakan paling tidak teman-teman bisa nanti ngobrol di WA group ya terkait dengan pembentukan kelompok ya. Jadi tidak usah terlalu saya terus ya, silakan yang punya inisiatif ya. Saya yakin juga teman-teman di sini ada yang tinggal di pesantren mungkin ya, yang kemudian lebih tahu dengan dunia pesantren ya, sehingga bisa berbagi ide, berbagi saran ya di grup WA ya. Oke, saya kira mungkin itu untuk pertemuan siang hari ini. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan?
Tidak ada ya? Belum ada. Oke. Terkait presensi seperti yang saya katakan, untuk meeting semacam ini nanti semuanya akan melalui e-learning ya. Untuk meeting semacam ini nanti akan presensinya dihitung dengan download ya, karena ada materi yang saya upload nanti di download. Tapi ketika nanti kita diskusi misalnya ya, maka presensinya Anda memberikan komentar ya, nanti ada petunjuknya di e-learning. Anda harus komentar minimal berapa kata, itu ada petunjuknya. Baru nanti dianggap sebagai presensi. Jadi insya Allah presensinya dari sana, ya semoga tidak ada gangguan di daring ya, di daring uinsuka.ac.id ya. Saya kira itu terkait dengan presensi, monggo nanti silakan kalau memang ada sakit. Tapi sakit saya kira bisa lah ya, sakit untuk hanya download kan bisa ya. Masa sakit nggak bisa download? Karena setahu saya sakit apapun masih tetap pegang HP. Karena anak saya lagi sakit sama juga ya, tetap HP-nya ya tetap dipegang. Jadi saya kira masih tetap bisa untuk presensi ya, meskipun sakit ya. Jadi enggak usah, Pak saya izin sakit. Nah, kecuali Pak saya izin enggak dapat sinyal lah, itu mungkin masuk akal. Ya. Tapi kalau pokoknya kalau ada kendala nanti silakan teman-teman menghubungi itu aja. Ya. Atau mungkin perlu, ini siapa ketua kelasnya? Biasanya siapa yang jadi ketua kelas? Koordinator? Hilang semua ini ya? Belum ada Pak, soalnya ini kelasnya campuran. Oke, saya kira nanti kita bisa lanjut ya terkait dengan hal-hal teknis ya nanti di grup ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Untuk minggu depan ya kita lihat ya. Kita tawarkan juga nanti di grup kalau memang ada luring ya, siapa yang mau ikut luring ya. Kalau tidak ya kita masih semacam ini. Ya. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.